Chapter 3427. Hari telah malam, di manor keluarga Bauer, cahaya lampu bersinar terang mengelilingi aula samping. Terlihat Joseph menghibur beberapa anggota penting aliansi bisnis Floatwell sebelum mengantar mereka pergi. Dia mendekati sebuah kaligrafi indah yang tergantung di dinding. Sedikit kelalaian dapat menyebabkan kerusakan besar. Joseph sangat memahami dan menjunjung tinggi prinsip itu. Inilah alasan utama mengapa dia bisa mampu untuk bangkit dengan cepat, hanya dalam waktu 6 tahun. Selama bertahun-tahun, dia telah merencanakan distrik baru Floatwell. Ini adalah perjuangan yang sangat berarti baginya untuk dia menangkan semuanya agar dia bisa naik ke tampuk kekuasaan. Tetapi, Harvey telah membuat kekacauan dan menyebabkan seluruh acara menjadi sebuah lelucon. Bukan hanya itu, dia juga menjadikan Joseph sebagai lelucon terbesar dalam keluarganya. Yang paling tidak disangkanya, Harvey malah mengubah seluruh distrik menjadi kuburan mewah. Ini berarti bahwa distrik teratas Floatwell yang dia rencanakan malah menjadi pemakanan teratas bagi orang kaya. Meski begitu, selain beberapa penjualan berhasil karena dipaksakan oleh Joseph, 99% dari harta miliknya tetap aman. Tentu saja, semua orang yakin bahwa harga rumah akan turun setelah kejadian itu. Selama bangunan pemakaman itu masih ada, orang kaya dan berkuasa akan merasa takut dengan tempat itu. Tidak satupun dari mereka akan memilih untuk mengalami nasib buruk seperti itu. Bagaimanapun, Floatwell dipenuhi dengan perumahan, mereka tidak harus membelinya di distrik baru itu. Sekarang, Joseph dan aliansi bisnis Floatwell merasa terpojok karena rumah itu tidak bisa dijual. Sore harinya, beberapa kepala cabang dari berbagai bank telah menelpon dan menanyakan apakah pinjaman mereka dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, aliansi bisnis Floatwell yang gelisah telah membuat Joseph telah menarik uang mereka. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan cukup banyak uang untuk membiayai proyek tersebut. Dapat dikatakan, mereka semua bingung karena tidak bisa menjual rumah-rumah tersebut. Yang lebih buruk lagi, beberapa tetua keluarga Bauer menelepon dan menanyakan kejadian tersebut. Jika Joseph tidak dapat menghadapi masalah itu dan memperbaiki reputasi keluarga Bauer, maka posisinya sebagai tuan muda akan dilucuti. Sepanjang sore, Joseph terus memberikan senyum untuk menangani situasi dengan baik dan membuat tenang semua orang. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia benar-benar telah mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat melenyapkan Harvey dan mendapatkan kembali kehormatannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, dia pasti akan menjadi mayat di pinggir jalan hanya dalam beberapa minggu ke depan. Lagi pula, keluarga kaya tidak memiliki kasih sayang. Seorang pria yang tidak bisa menghidupi keluarga Bauer pasti akan menjadi orang pertama yang akan dikeluarkan dari pertarungan memperebutkan tahta. Setelah memikirkan kondisinya, raut wajah Joseph terlihat memburuk. Dia menarik napas dalam-dalam dan terdiam untuk waktu yang cukup lama. Bajing itu sangat kejam. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki yang cepat terdengar dari pintu masuk. Ruby berjalan dengan ekspresi penuh kecemasan. Tuan Muda Bauer, Istana Emas mengirim pesan. Penegak hukum mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Harvey lolos begitu saja. Karena itu, ini bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk mengambil tindakan. Mereka akan melakukan segalanya dengan kekuatan mereka setelah semuanya jatuh ke tempatnya. Chapter 3428. Joseph terdiam dan wajahnya mengerut bingung. Bagaimana Harvey bisa membuat penegak hukum Istana Emas takut padanya? Aku selalu memberi mereka cukup banyak uang. Mengapa mereka begitu ragu sekarang ketika aku menginginkan seseorang mati? Ruby juga mengerutkan keningnya. Mereka mungkin takut pada orang yang datang bersama Harvey malam itu. Lagi pula, pengawal naga bersama orang itu, dia mengendarai plat nomor khusus dari Walsing. Identitasnya pasti luar biasa. Sebelum kita mengetahui Harvey dan identitas orang tersebut, Istana Emas mungkin tidak akan bertindak gegabah. Kamu ada benarnya. Joseph menghela napas panjang sebelum melanjutkan perkataannya. Harvey cukup mengesankan. Dia sangat tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan orang lain. Kurasa aku mengerti sekarang kenapa rumah-rumah itu berada di tangannya. Orang dari Walsing itu pasti membantunya. Jika bukan karena itu, menilai dari tuan dan pangeran muda itu, tidak mungkin mereka menyelesaikan prosedurnya hanya dalam semalam. Orang itu pasti memiliki status yang cukup tinggi. Bakat Harvey untuk melekat pada wanita juga cukup bagus. Aku sangat cemburu. Wajah Joseph menunjukkan emosi yang berubah-ubah. Saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus memuji atau mengejek Harvey. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya Tuan Muda Bauer? Tanya Ruby. Reputasi kita benar-benar tercoreng. Kita juga telah kehilangan banyak dana. Jika kita tidak bisa mengatasi masalah ini secepat mungkin, rencana yang telah kita susun begitu lama. Ruby tidak melanjutkan kata-katanya. Tindakan drastis Harvey telah memojokkan Joseph dengan paksa. Joseph kembali menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku akan menangani masalah ini sendirian. Kamu boleh pergi. Ingat, jaga sikapmu. Sebelum aku bertindak, tidak ada yang boleh menyentuh Harvey. Di malam yang sama, Harvey memberikan sertifikat real estate dari distrik baru Floatwell kepada Lilian. Dia menggertakkan giginya saat mengambil sertifikat tersebut dari tangan Harvey. Lilian sudah mendengar kabar tentang kejadian itu. Dia terlihat seperti orang yang tidak bisa menahan diri tetapi mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk dirinya sendiri. Harvey mengabaikan perasaan Lilian dan malah menatap Mandy yang sedang berbaring di tempat tidur. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun pada kalian setelah ini.
Kecuali mereka bisa berurusan denganku terlebih dahulu, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Mandy mengangguk dengan ringan tetapi dia kemudian terlihat mengerutkan keningnya. Sebenarnya dia tidak terlalu khawatir tentang itu, tapi... Kamu akan melawan Joseph saat ini. Apakah kamu tidak takut dia akan membalas dendam? Balas dendam? Harvey hanya tersenyum. Saat aku mendapatkan saham Hearthstone Corporation, kita sudah saling bertentangan. Ada hal lain yang tidak disampaikan Harvey. Dia juga adalah kepala penegakan hukum Longman. Status dan identitasnya telah mengancam kebangkitan Joseph ke tampuk kekuasaan. Meski tanpa adanya insiden baru-baru ini, Joseph akan tetap untuk melawan Harvey. Selain itu, dari awal Harvey tidak pernah memprovokasi Joseph, tetapi dia sendiri yang memulainya dan meminta semua itu. Mandy menghela napas panjang dan segera mengubah topik pembicaraan. Bagaimana kamu akan menangani rumah-rumah itu? Apakah kamu benar-benar akan mengubah seluruh bangunan menjadi kuburan? Chapter 3429, Joseph bisa meminta anak buahnya menyingkirkan peti mati itu dari sana kan? Mandy tampak bingung, dia tidak akan berani, jawab Harvey dengan tenang. Mereka adalah para Hastria, setiap dari mereka mati di Floodwell tanpa alasan. Sekarang ada orang yang baik hati memberi mereka pemakaman kelas tinggi. Orang India itu pasti akan berterima kasih kepada orang itu tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Jika Joseph memindahkan peti mati, maka dia akan benar-benar berbalik melawan orang India dan kuil surgawi. Menilai dari tindakan Joseph, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuatnya menderita kerugian. Dia pasti akan memikirkan cara lain untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, bukan ini yang harus kita khawatirkan untuk saat ini. Setelah kehilangan pengembalian modal dari distrik baru, pengaruh Joseph dan aliansi bisnis Floodwell akan anjlok. Jika kamu ingin berdiri kokoh di sini, kamu pasti harus segera membuat rencana secepat mungkin, pastikan untuk memanfaatkan situasi. Mata Mandy berbinar setelah mendengar kata-kata Harvey. Cabang ke-9 keluarga John tidak berada dalam posisi yang bagus. Jika dia berkarir sendiri di Floodwell, itu akan menjadi hal yang sangat bagus untuknya. Mandy mengangkat selimutnya dan berdiri lalu berkata, "Aku ingin pergi Harvey," dia menyampaikannya dengan tenang. "Aku pikir Hearthstone Corporation seharusnya sudah resmi beroperasi sekarang." Harvey tidak berencana untuk menghentikan Mandy, dia hanya tersenyum mendengar keinginannya. Di satu sisi, Mandy sebenarnya sudah pulih sepenuhnya. Di sisi lain, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Jika Mandy bisa memanfaatkannya dengan baik, maka sangat realistis jika dia akan bisa membangun keluarganya sendiri yang kaya, jika dia ingin melakukannya. Tiba-tiba, Mandy teringat pada suatu hal. Oh iya, Cynthia menyampaikan padaku bahwa dia menemukan IOU di brankas perusahaan. Seseorang telah meminjam 150 juta dolar dari kita. Jika kita bisa mendapatkan uang itu kembali, perusahaan akan memiliki cukup dana untuk beroperasi. Aku tidak perlu meminjam uang dari Mordu lagi. Harvey membeku mendengar informasi itu. 150 juta dolar, siapa yang meminjam uang sebanyak itu? Melihat Joseph adalah pemilik Hearthstone Corporation sebelumnya, orang yang bisa meminjam uang darinya tentu saja adalah orang yang sangat luar biasa. Itu bukan orang, itu adalah sebuah perusahaan. Mandy telah menyelidikinya dengan jelas. Pusat Whiteband, itu adalah pusat perbelanjaan kelas atas terbesar. Aku melihatnya sebelumnya, itu milik Jeff Bauer. Pusat Whiteband, Jeff Bauer, Harvey menyipitkan matanya. Tidak heran Joseph bersedia meminjamkannya uang. Dia adalah kepala penegakan hukum sebelumnya dan salah satu tetua Longman, dia mendukung Joseph. Dari 36 pemimpin cabang dari Longman, dikatakan bahwa setengah dari mereka mendukung kebangkitan Joseph. Jika Jeff adalah salah satu dari mereka, tidak mudah untuk mendapatkan uang itu kembali darinya. Mandy mengerutkan keningnya. Aku tahu itu, tapi dari segi bisnis, kita tidak bisa membiarkan ini berubah menjadi utang macet. Lagi pula, perusahaan itu atas namaku. Selain itu, karena Jeff berasal dari keluarga Bauer, dia mungkin tidak akan mengingkari kata-katanya, benar kan? Chapter 3430, Harvey menunjukkan senyum yang tenang. Aku tidak tahu apakah Jeff benar-benar akan mengembalikan uang itu. Tapi aku tahu satu hal, wajar saja bagi orang untuk mengembalikan apa yang menjadi utangnya. Jika kamu menginginkan otoritas mutlak dalam Hearthstone Corporation dan menggunakan kesempatan ini untuk membangun karir, mengembalikan uang adalah awal yang bagus, Harvey terkekeh. Sementara ibumu pergi, aku bisa pergi bersamamu ke Whiteband Center jika kamu merasa sehat. Aku bisa mendapatkan uang itu kembali untukmu. Mandy menggelengkan kepala lalu melemparkan senyum hangat pada Harvey. Tidak apa-apa, aku sudah menemukan seseorang untuk melakukannya untukku. Dia akan bisa untuk mendapatkan uang itu kembali, yang perlu kulakukan adalah memberinya sesuatu sebagai balasannya. Harvey tersenyum dan tidak berkata-kata apa lagi setelah melihat kepercayaan diri Mandy di wajahnya. Dia telah berjuang di dunia bisnis dalam waktu yang cukup lama, tentu, dia akan memiliki ide sendiri pada saat ini. Harvey hanya ingin melihat Mandy bagaimana dia bisa mengatasi situasi tersebut. Kakak ipar, kebetulan sekali tepat saat Harvey hendak meninggalkan rumah sakit, dia melihat sebuah mobil sport BMW terparkir di sampingnya. Saat itu dia sedang berdiri sambil memanggil taksi. Dua wanita dengan usia yang masih muda dan wajah yang begitu cantik muncul dari mobil. Wanita muda yang berdiri di depan adalah wanita yang menyebabkan keributan di distrik baru Floodwell bersama Harvey. Dia adalah Cynthia Zimmer.
Sementara di sampingnya, wanita yang terlihat lebih muda dan wajahnya sangat indah, tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan ketika melihatnya. Harvey melirik sekilas sebelum tersenyum pada Cynthia. Apa ini? Kamu sudah mencoba mengambil pendekatan lepas tangan segera setelah kamu kembali beraksi. Cynthia terkikik senang, lagi pula aku tidak pandai berbisnis, aku lebih suka dunia akting. Tidak bisakah aku mengambil cuti beberapa hari setelah kakakku kembali? Oh, ngomong-ngomong orang ini adalah teman kuliahku, kami bertemu hari ini di sini setelah lama tidak bertemu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kami akan bertemu kembali di sini. Jadi kamu memutuskan untuk berbelanja? Apakah boleh jika aku meminjam uang dari kakak ipar? Cynthia terus berkedip dengan imut saat dia menatap Harvey. Dia sendiri punya banyak uang tapi dia tetap bersikeras untuk bertingkah lucu di depan Harvey. Harvey hanya menghela napas panjang saat melihat raut wajah Cynthia, lalu melemparkan dompetnya ke arahnya. Dia biasanya tidak membawa uang banyak, hanya ada beberapa ratus dolar untuknya. Wanita yang bersama Cynthia menunjukkan sedikit penghinaan atas tindakannya. Dia mendengar dari Cynthia tentang saudara iparnya tinggal menumpang sebelumnya. Saat itu, Cynthia mengolok-olok Harvey tanpa henti. Dia semakin tidak suka kepada Harvey saat bertemu dengannya. Orang macam apa yang hanya membawa beberapa ratus dolar untuknya? Apakah dia tidak malu memberikan sedikit uang ini padanya? Benar-benar lelucon, Harvey tidak mengatakan sepatah kata pun saat melihat wanita itu menatapnya dengan penuh penghinaan. Tapi tepat saat dia berbalik matanya menyala, dan dia berdiri membeku setelahnya. Dia menilai teman kuliah Cynthia untuk sementara waktu dengan pandangan yang dalam dan kemudian Harvey bertanya padanya. Apakah kamu kurang tidur akhir-akhir ini, Mungkika Nocturia? Bagaimana dengan mimpi buruk yang membangunkanmu? Have a nice day.